Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, khususnya kalian yang saat ini duduk di kelas 11 MIPA semester 1. Pada video terdahulu, Bapak sudah menjelaskan tentang konsep hukum Hooke's, yaitu hubungan gaya dan perubahan panjang pada pegas. Pada video kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang rangkaian pegas, baik pada rangkaian paralel maupun pada rangkaian seri. Nah, bagaimana nanti kita menganalisisnya? Ikutilah video berikut ini. Kita mulai pada rangkaian pegas paralel. Untuk mengamati bagaimana rangkaian pegas paralel ini ketika kita kenai gaya, Bapak menggunakan simulator yang dikenal dengan nama FAT simulator. Perhatikan rangkaian pegas berikut ini. Ini adalah dua buah pegas. Ini pegas pertama, ini pegas kedua yang kita susun paralel. Selanjutnya kita akan mengamati bagaimana gaya-gaya itu bekerja pada rangkaian pegas paralel. Perhatikan ketika kedua pegas ini kita anggap memiliki konstanta pegas, di mana yang pertama kita buat saja sekitar 600 Newton per meter dan yang kedua adalah 200 Newton per meter. Berikutnya kita akan menarik kedua pegas itu secara bersamaan karena dia sudah kita rangkai, kita hubungkan ujung-ujungnya. Kita akan menariknya. Perhatikan gaya-gaya yang bekerja. Ketika kita tarik dengan gaya eksternal, anggaplah 75 Newton, maka gaya itu akan dilawan oleh sistem pada pegas ini dengan gaya yang sama. Gaya-gaya tadi akan terdistribusi pada kedua pegas. Perhatikan bagaimana distribusinya. Dapat kita lihat bahwa pada pegas yang pertama dia memiliki konstanta pegas yang lebih besar, maka dia juga akan memberikan perlawanan gaya yang lebih besar. Tapi kalau kita hitung total dari kedua gaya ini nanti adalah kurang lebih akan sama dengan gaya yang kita berikan. Selanjutnya perhatikan bagaimana pertambahan panjangnya. Karena kedua pegas ujungnya ini kita jadikan satu, maka keduanya akan bertambah panjang dengan panjang yang sama. Selanjutnya kita akan menganalisis lagi bagaimana hubungan antara konstanta pegas tadi dengan konstanta pegas pada rangkaiannya. Kita lihat kembali, ini adalah kedua pegas tadi. Misalkan kita anggap masing-masing kedua pegas memiliki konstanta K1 dan K2. Kemudian sistem pegas tadi kita tarik dengan gaya eksternal, maka dia akan dilawan oleh sistem. Anggaplah besarnya adalah F totalnya karena ini sudah dijadikan satu. Dalam hal ini bahwa gaya eksternalnya akan sama dengan gaya totalnya. Distribusinya akan tampak bahwa kalau F ini adalah gaya eksternal, maka F total ini terdistribusi menjadi F1 dan F2. Sementara pertambahan panjangnya kita lihat bahwa anggaplah pada sistem tadi bertambah panjang dengan delta X, dan
pegas pertama bertambah panjang dengan delta X1, pegas kedua bertambah panjang dengan delta X2, tampak bahwa delta X sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Selanjutnya akan kita lihat bahwa F total ini tidak lain adalah F1 plus F2. Dengan menggunakan hukum Hooke bahwa F adalah K kali delta X, kita akan mendapatkan persamaan bahwa K total kali delta X nya akan sama dengan K1 kali delta X1 ditambah K2 kali delta X2. Karena delta X nya sama, maka kita akan dapatkan persamaan akhirnya, yaitu K totalnya adalah K1 plus K2, di mana K total ini adalah konstanta pegas gabungan dari sistem pegas yang kita susun paralel ini. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana kalau pegas kita susun secara seri, bagaimana distribusi gayanya, dan bagaimana nanti besarnya konstanta pegas gabungan. Baik, perhatikan susunan pegasnya. Ini kita buat secara seri. Pada susunan seri ini seperti kita menyambung pegas. Selanjutnya misalkan yang kuning ini adalah pegas pertama dan yang ungu adalah pegas kedua. Kemudian kita juga akan memasang pada gaya di mana yang kuning pegas pertama ini memiliki konstanta pegas yang lebih besar. Perhatikan ketika kita beri gaya eksternal, kita tarik, tampak bahwa berapapun gaya yang kita berikan, maka gaya tadi akan dilawan oleh sistem dengan gaya yang sama. Kalau ini adalah gaya eksternal, maka yang biru ini adalah gaya pegasnya. Nah, sekarang bagaimana gaya-gaya ini bekerja pada sistem? Dapat kita lihat seperti ini. Gaya eksternal tadi akan dilawan oleh pegas pertama. Selanjutnya gaya ini akan terdistribusi dan dia akan menarik pegas kedua. Ternyata tampak bahwa gaya-gaya ini besarnya adalah sama, baik gaya eksternal, gaya pada pegas pertama maupun gaya pada pegas kedua. Tapi coba perhatikan bahwa pertambahan panjangnya untuk pegas dengan konstanta yang lebih besar, maka dia akan tampak bahwa pertambahan panjangnya akan lebih kecil. Sekarang kita akan menganalisis bagaimana konstanta gabungannya. Kita perhatikan, ini adalah dua pegas tadi yang sudah kita susun seri. Kemudian kita anggap pegas pertama memiliki konstanta pegas K1 dan pegas kedua memiliki konstanta pegas K2. Selanjutnya ketika kita berikan gaya eksternal, akan tampak bahwa gaya eksternalnya nanti akan sama dengan gaya total pada sistem. Ternyata tampak bahwa gaya eksternal tadi akan sama dengan gaya total, dan gaya total tadi tidak lain akan sama dengan gaya pada pegas pertama atau F1, dan ini akan diteruskan pada pegas kedua. Juga tampak bahwa F1 sama dengan F2. Sedangkan pertambahan panjangnya, kalau kita lihat pertambahan panjang totalnya itu adalah gabungan dari pertambahan panjang pada pegas pertama dan kedua, atau delta X sama dengan delta X1 plus delta X2. Selanjutnya
karena F total itu sama dengan F1 sama dengan F2, sedangkan delta X adalah delta X1 per delta X plus delta X2, kita akan bisa mendapatkan persamaannya. Karena delta X adalah F per K, maka kita akan mendapatkan persamaan F total per K total sama dengan F1 per K1, ini adalah delta X1, ditambah F2 per K2, ini adalah delta X2. Kita akan mendapatkan persamaan akhirnya seper K totalnya akan sama dengan seper K1 plus seper K2. Nanti akan kita peroleh berapa K totalnya. K total nanti akan cenderung lebih kecil daripada masing-masing konstanta pegas ini. Dari apa yang kita amati tadi dapat kita simpulkan, yang pertama bahwa pada rangkaian pegas paralel ini digunakan untuk mendapatkan konstanta pegas yang lebih besar dari masing-masing pegasnya, sehingga nanti sistem pada rangkaian paralel ini akan menjadi lebih berat untuk ditarik atau lebih susah untuk bertambah panjang. Sedangkan pada rangkaian seri ini digunakan untuk mendapatkan konstanta pegas yang lebih kecil daripada masing-masing pegas, sehingga ketika kita menariknya akan terasa lebih ringan untuk menyebabkan terjadinya pertambahan panjang. Demikian anak-anak sekalian pembahasan kita tentang susunan pegas paralel dan seri, dan selanjutnya silahkan nanti kalian coba dengan beberapa kasus terkait dengan susunan ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.